Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Baik, hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, seperti biasa, kita awali dulu dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. Oke, kita masuk ke materi ya tentang hal-hal terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, dalam hal ini itu ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan apa itu konsumen, kemudian produsen, produk dan standarisasi produk, serta klausula baku. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa ya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu yang namanya konsumen. Nah, hak dan kewajiban konsumen sendiri apa? Yaitu yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang dan atau menggunakan suatu jasa. Jadi keamanan, keselamatan itu adalah hak-hak dari konsumen dalam undang-undang. Kemudian hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ya. Jadi sebagai seorang konsumen kita itu bebas untuk memilih suatu barang. Misal nih ada di pameran tersebut barang yang ditawarkan sama, misal menjual baju misalnya di pameran batik misalnya, kita bebas untuk memilih mana batik yang akan digunakan di penjual yang mana ya, itu kita bebas memilih ya sesuai dengan nilai tukar atau harganya itu tadi dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Jadi nggak bisa dipaksakan. Ini harus beli Bu di sini, nggak boleh ke sana dan lain sebagainya. Kemudian hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Jadi kita juga berhak untuk memperoleh informasi yang benar. Terkadang memang ada ya namanya manusia ya, ada aja penjual atau oknum-oknum penjual yang bermain nakal dengan tidak jujur mengenai kondisi barang yang dijualnya, misal seperti itu. Nah, hal tersebut ini juga Nabi Muhammad juga mencontohkan kita ya di dalam berdagang itu harus menjelaskan secara jujur ya, jelas tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Jadi makanya ada customer care ya, itu gunanya adalah untuk mendengar pendapat dan keluhannya itu dalam rangka memenuhi hak dari konsumen itu sendiri. Kemudian hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ya. Seorang konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi atau pendidikan tentang pembinaan sebagai seorang konsumen. Harus seperti apa sebagai seorang konsumen. Kemudian kewajibannya apa ya? Kewajibannya adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk keamanan dan keselamatan. Jadi membuat sarimi pun ya, kalau kalian baca bungkus mie instan itu kalian akan membaca bagaimana mengikuti petunjuk informasi ya, bagaimana penggunaannya, bagaimana cara memasaknya. Di setiap produk-produk itu selalu ada, itu juga kewajiban kita untuk membaca dan mengikuti petunjuk yang ada. Agar apa? Agar sesuai dengan harapan, jadi tidak akan ada permasalahan. Kemudian beretikat baik di dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
kita juga harus beretikat baik sebagai konsumen ya di dalam pembelian barang dan atau jasa. Bukan berarti kita sebagai konsumen raja seenaknya sendiri, kita juga harus beretikat baik. Sebagaimana agama mengajarkan kita untuk bagaimana selalu berbuat baik atau beretikat baik kepada siapapun. Kemudian membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ya, misal produsen atau seller atau penjualnya itu sudah memberikan harga sesuai dengan kesepakatan kita, ternyata konsumen juga nggak bayar, cuma nawar-nawar tok. Nah, itu juga nggak boleh. Kita juga harus konsisten dengan apa yang kita tawar. Udah dikasih segini, habis itu nggak mau lah. Itu juga melanggar kewajiban sebagai konsumen. Kemudian mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Secara patut di sini adalah sesuai dengan prosedur yang ada, yang sudah ditetapkan. Oke, setelah kita membahas tentang hak dan kewajiban konsumen, kita masuk ke produsen. Produsen adalah pelaku usaha atau pelaku usaha ya. Ini istilahnya di dalam UU PK itu adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha. Jadi boleh perorangan ataupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan suatu kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ini ada di pasal 1 ayat 3 UU PK. Nah, pengertian produsen yang lain yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang dan atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa yang lain, misal dari bahan baku, bahan tambahan. Ya, pelaku usaha dalam kategori ini bisa terdiri dari orang atau badan yang memproduksi sandang orang ya, maksudnya pakaian orang dan atau badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, jasa angkut, perasuransian, perbankan, tentang obat-obatan, itu juga namanya juga produsen. Nah, produk sendiri itu apa? Yaitu setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan ya atau dimanfaatkan oleh konsumen. Ya, itu digunakan ya, diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Itu adalah pengertian produk. Hak produsen di dalam pasal 6 UU PK yaitu menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang. Nilai tukar barang itu harga itu tadi yang kesepakatan, atau nilai tukar barang bisa dengan uang, bisa dengan yang lain ya. Dan atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. Itu juga produsen juga mempunyai hak. Jadi UU PK ini juga menjaga marwah dari produsen sendiri juga, atau si pelaku usaha, tidak hanya dari konsumen. Lalu melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Rehabilitasi nama baik itu gini, misalnya ada konsumen, saya pakai produk ini tuh jadi jelek, ini bahaya, ini menggunakan zat-zat yang berbahaya misal, tapi tidak ada bukti. Nah, di masyarakat mungkin terlanjur viral. Nah, di situ ada rehabilitasi nama baik dari pencemaran baik yang telah dilakukan karena memang terbukti ya bahwa kerugian konsumen itu tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa, sehingga konsumen harus memperbaiki nama baik atau citra dari produk produsen tersebut. Kemudian diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Kemudian kewajiban produsen. Ya, kewajiban produsen ada banyak ya. Ini
Yang pertama ada beretikat baik di dalam melakukan kegiatan usahanya. Ya, kemudian memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kalau yang pelaku usahanya itu memang dia sesuai dengan syariat agama kita, bagaimana cara berdagang yang baik, kemudian sesuai dengan peraturan, itu akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi memberikan informasi bagaimana cara memperbaiki, jadi bagaimana cara memelihara, insya Allah juga lebih berkah untuk kedepannya. Kemudian memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ya, misalnya nih, nah ini yang beli ini orang kaya, nah ini saya berikan pelayanan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin saya jelaskan sedetailnya terkait dengan barang ini. Namun jika yang orang tidak punya, tidak dijelaskan, paling nggak beli, mikirnya seperti itu tidak boleh untuk pelaku usaha atau produsen. Dan itu juga tidak baik secara ajaran agama kita ya, jadi tidak boleh ditiru. Kemudian menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Lalu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan. Ya, boleh dicoba, boleh. Misal kita beli baju, kita dicoba dulu. Nah, itu juga merupakan salah satu kewajiban dari produsen ya di situ, atau pihak pelaku usaha untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang tersebut. Kemudian memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan atau tidak sesuai dengan perjanjian. Ya, jadi bila tidak sesuai perjanjian, kita bisa si produsen itu wajib untuk memberikan kompensasi kepada konsumen. Lalu perbuatan apa saja yang dilarang pelaku usaha? Satu adalah dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Misal di Indonesia SNI misal. Kemudian pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Kadang kita kan tahu ya, ada barang yang dijual reject ya, barang reject. Nah, itu harus dikasih tahu. Harganya pun kan biasanya lebih rendah ya daripada harga yang barang tidak reject ya. Misal ada baju reject, harganya lebih murah. Ada mebel reject misal, diperjualbelikan. Nah, harus disampaikan bahwa ini barang reject, harganya seperti ini. Kalau ada persetujuan ya itu sah gitu. Kemudian pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Ya, untuk sediaan farmasi memang ini lebih sulit, tidak semudah menjual barang reject selain dari farmasi ya. Farmasi seperti obat-obatan seperti itu kan lebih berbahaya. Kemudian pelaku usaha jika melanggar wajib menariknya dari peredaran. Ya. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah tersedia, bagus dan tidak cacat. Dulu itu klinik apa itu ya, dulu yang sempat rame itu juga mengiklankan itu produknya itu sangat bagus banget, padahal pada aslinya enggak. Nah, itu juga tidak boleh, harus sesuai dengan kenyataannya. Oke, kita masuk ke produk dan standarisasi produk. Nah, produk tadi kita juga sudah sedikit menyinggung ya apa itu pada saat kita membahas tentang pelaku usaha. Kita sudah membahas tentang produk, ini ada di pasal 1 ya.
Produk adalah barang atau benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bisa bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau nggak bisa dihabiskan, dan bisa diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Standarisasi produk sendiri itu apa ya? Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi. Panjang banget ya mungkin terdengarnya, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Jadi standarisasi itu prosesnya menetapkan, itu tadi merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, dan memelihara. Ya. Kemudian pengertian standarisasi yang lain yaitu kegiatan menetapkan, ya, penetapan terkait dengan masalah umum atau potensial, ya, ketentuan untuk penggunaan umum dan berulang yang ditujukan untuk mencapai tingkat keseragaman optimum atau optimal di dalam suatu konteks tertentu. Selain itu, standarisasi juga bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan, melindungi masyarakat luas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Peran standarisasi ini juga semakin nyata ya setelah ada perdagangan bebas. Jadi perekonomian dunia, jadi standarisasi ini sangat penting sekali untuk melindungi hak-hak dari konsumen dan produsen. Nah, jenis standarisasi sendiri ini contohnya ya, standar dalam negeri itu ada SNI. Ya, helm harus SNI. Kenapa? Wah, kok pemerintah harus menetapkan helm harus SNI ya? Karena sudah ada standar yang nanti menjamin keamanan dari konsumen yang menggunakan. Jadinya tuh kita menggunakan suatu barang itu tidak yang sementing elek-elekan ya, yang penting biasa aja, helm biasa tapi tidak ada standar SNI-nya, itu secara penggunaan itu tidak aman untuk kita gunakan. Kemudian standar internasional ada kodek ISO ya dan lain sebagainya. Kemudian standar negara lain ada standar negara tujuan impor dan ekspor. Kemudian standar industri yaitu standar yang diatur oleh industri tertentu. Ini jenis-jenis standarisasi. Tanda SNI pada produk ya yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian itu memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan bahwa produk tersebut itu memiliki mutu sesuai SNI yang dimaksud. Kemudian menunjukkan pemenuhan produk terhadap tujuan yang melatar belakangi pengembangan standar tersebut, meningkatkan keberterimaan produk oleh konsumen, dan meningkatkan daya saing produk ya. Semakin baik produk, semakin standarnya juga semakin baik. Kemudian penerapan SNI ya, ini bisa secara sukarela dan secara wajib. Secara sukarela itu atas dasar kebutuhan pelaku usaha. Pembuktian penerapan SNI melalui sertifikasi dan akreditasi, kemudian sertifikasi sebagai referensi jaminan dan pengawasan prapasar, dan pengawasan oleh pemerintah. Untuk secara wajib, kaidah dari penerapan SNI yaitu berkaitan dengan K3L dan perimbangan ekonomi. Ya, ada acuan wajib dari PSN 301 tahun 2011. Kemudian bersifat wajib bagi produk yang beredar di Indonesia, ya wajib SNI. Sertifikasi sebagai mekanisme pengawasan prapasar serta juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui SNI. Alur penerapan SNI ya dari standarnya, misal standar helm itu harus berapa lapis, harus menggunakan bentuknya tuh harus seperti apa, harus menutup semua bagian kepala misal seperti itu dan lain sebagainya dari pelaku usaha ya. Lalu bisa ke konsumen yaitu mengajukan mutu ya di lembaga penilaian kesesuaian.
ada badan akreditasi di sana menilai kompetensi ya. Kemudian lembaga penilaian kesesuaian ada lab penguji, lembaga sertifikasi produk, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen. Baru setelah itu dari lembaga penilaian kesesuaian ini setelah dilakukan akreditasi atau penilaian kesesuaian baru mengeluarkan sertifikasi kepada pelaku usaha. Nah, setelah itu baru diberikan kepada konsumen. Itu alur penerapan dari SNI. Nah, tujuan dari standarisasi sendiri itu apa? Ya, untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, dan sistem dan atau personel yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, untuk meningkatkan perlindungan konsumen, ya. Meningkatkan perlindungan pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat juga yang khususnya di bidang keselamatan, keamanan, dan kesehatan dan lingkungan hidup. Maka efektivitas dari pengaturan standarisasi itu harus dan selalu perlu ditingkatkan sehingga terjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Nah, bahwa Indonesia telah ikut serta di dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization, di dalamnya itu mengatur tentang masalah standarisasi ya yang berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi. Kemudian tujuan standarisasi yaitu meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat. Membantu kelancaran perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat di dalam perdagangan. Dengan standarisasi itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas. Jadi standarnya akan lebih baik dari yang lain. Nah, itu juga menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat di dalam perdagangan. Manfaat standarisasi bagi konsumen yaitu mendapatkan perlindungan keamanan, keselamatan dari produk yang dikonsumsi. Ya. Kemudian mendorong efisiensi dari suatu produk. Lalu memperoleh jaminan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Kemudian pembelajaran bagi konsumen agar cermat dalam mengkonsumsi suatu produk. Ya, sudah sesuai standar belum? Kita sebagai konsumen harus cerdas ya di dalam hal tersebut. Kemudian memberi ruang bagi konsumen untuk menuntut bila produk tidak sesuai. Inilah manfaat standarisasi. Bagi pemerintah yaitu sebagai acuan pembentuk kesetaraan perdagangan atau sebagai penghambat atas ketidakseimbangan perdagangan global sehingga harus ditentukan standarisasi. Kemudian standar memberikan informasi dasar tentang teknologi yang dikembangkan industri maju. Standar juga memberi acuan bagi perlindungan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan bagi masyarakat. Yang mana keamanan itu dijamin oleh undang-undang kepada kita sebagai konsumen. Jadi pemerintah juga menjalankan amanat itu sehingga menetapkan standarisasi. Lalu bagi daya saing global yaitu meningkatkan daya saing untuk membantu industri menguasai pengetahuan, teknologi, dan mengurangi resiko. Standar juga memberikan akses kepada pasar yang lebih baik. Lalu standar juga memberikan informasi tentang teknologi, peningkatan mutu, keamanan, efisiensi suatu produk, yaitu sebagai daya saing global. Landasan pertumbuhan juga di dalam perekonomian di negara kita. Kemudian memicu inovasi dan kreasi dari produsen. Jadi produsen semakin giat untuk berinovasi sehingga standarisasinya itu jauh lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga produk tersebut kalau mau laku kan juga harus mempunyai nilai plus ya, nilai di luar standarisasi yang lebih tinggi itu tadi, itu juga sebagai daya saing global. Wajibkah bersertifikat SNI ya kalau kita lihat sekarang? Nah, SNI tidak diwajibkan pada semua barang ya, itu berdasarkan pada pasal 12 PP 102 tahun 2000.
SNI itu bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Nah, akan tetapi dalam hal SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pertimbangan ekonomis, maka pelaku usaha wajib ya menentukan atau menetapkan spesifik teknis atau parameter di dalam SNI. Nah, sehingga dari pengajuan SNI itu nanti pelaku usaha itu harus memiliki sertifikat atau tanda SNI, biasanya terdapat pada label. Oke, itu tentang standarisasi produk. Kemudian kita masuk ke klausula baku. Ya, ini salah ketik klausula ya yang betul ya. Klausula baku. Klausula baku di dalam pasal 1 ayat 10 itu UPK ya. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Wah, sudah sekali Bu, apa itu Bu? Nah, klausula baku tuh contohnya gini, kalian kayak term and condition ya, apabila membeli berarti menyetujui kebijakan yang tertera di bawah ini dengan memberikan tanda centang biasanya. Nah, itu namanya klausula baku atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen juga menetapkan klausula baku ya. Nah, pencantumannya itu mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Kemudian pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ya. Kebanyakan sih kalau di toko-toko kecil itu tulisannya gini ya, kalau untuk poin 2 ini, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, misal seperti itu, juga namanya klausula baku. Lalu pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran. Lalu mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang diberi oleh konsumen. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Nah, tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam masa atau waktu si konsumen itu menggunakan atau memanfaatkan jasa atau barang yang dibelinya. Lalu konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gade, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Ya, ini contoh yang secara angsuran. Kemudian klausula baku ini juga banyak digunakan di dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak dan dalam bahasa umum ini sering disebut disclaimer ya, ini ya disclaimer yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu seperti jasa penjualan pada supermarket, mall, bank, jasa angkutan, jasa delivery dan lain sebagainya. Nah, sengketa di tentang klausula baku itu juga masih berpotensi ya untuk terus timbul ya, sengketa atau potensi-potensi itu selalu ada, mengingat dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan klausula baku. Putusan-putusan terdahulu yang sudah dianalisis oleh banyak penulis harusnya dapat menjadi acuan untuk mengawasi pencantuman klausula baku atau meniru misal praktek-praktek di negara lain.
Pengadilan yang diberi wewenang untuk mengesahkan perjanjian baku sebelum ditawarkan kepada masyarakat. Agar apa? Agar terhindar dari jebakan klausula baku. Ya, jebakan klausula baku itu ya banyak merugikan konsumen sebenarnya karena kita dipaksa untuk menyetujui. Ya. Padahal pada pasal 4 UU PK sendiri itu seorang konsumen itu berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang yang diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal 7 pun juga menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Itu kan sudah jelas sekali sebenarnya sudah ada aturan itu, tetapi kalau kita menyetujui klausula baku kan sama saja kita terikat suatu perjanjian ya. Jadi kita sudah menyetujui, jadi ya gimana lagi. Nah, itu lemahnya di konsumen seperti itu. Kalau di negara lain tuh ada yang menerapkan klausula baku itu harus ditetapkan oleh pengadilan sehingga tidak ada jebakan klausula baku. Contoh nih, contoh permasalahan. Pernyataan penyangkalan atau disclaimer, contoh yang terdapat dalam brosur penjualan unit apartemen. Nah, hal itu dapat dikategorikan sebagai pencantuman klausula baku. Dalam UPK diatur mengenai pencantuman klausula baku tersebut, yaitu antara lain dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula baku yang melanggar ketentuan di atas menjadi batal demi hukum. Ya, walaupun ada klausa disclaimer tersebut, apabila pihak developer gagal membangun apartemen sesuai yang dijanjikannya, maka seorang konsumen tetap berhak untuk menuntut kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kegagalan tersebut. Itu contohnya ya, karena ada perjanjian klausula baku itu juga batal demi hukum karena jelas tidak ada buktinya ya. Kalau apartemen itu kan kelihatan sekali. Tapi kalau barang, kita sudah menerima barang, itu akan lebih sulit kasusnya di situ. Oke, mungkin itu untuk materi saya hari ini. Silahkan teman-teman bisa menyiapkan yang ditanyakan atau yang perlu kita diskusikan, bisa kita sharing ya, baik di Google Classroom ataupun di Google Meet ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.